Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh di dalam ibadah Sabat sekaligus perayaan Paskah 2023. Paskah kebangkitan di tahun pemuritan dengan tema kemenangan murid-murid Kristus. Di dalam tema ini melukiskan, saudara-saudaraku, isi daripada seluruh firman Paskah kita di hari ini, yaitu kuasa kebangkitan Kristus adalah sumber dari kemenangan murid-murid Kristus. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, kemenangan murid-murid Kristus adalah kemenangan yang bersumber dari pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana janji Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus yang berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Janji itu, saudara-saudaraku, digenapi melalui Paskah, yaitu setelah kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah isi firman Paskah kita di hari ini, tentang kemenangan murid-murid Kristus karena memiliki hati yang bijaksana, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, saudara-saudaraku, dari mana asalnya hati yang bijaksana itu? Hati yang bijaksana adalah anugerah dari Allah, kasih karunia Allah. Sesuai dengan definisi murid Kristus, yaitu umat yang menerima kasih karunia Allah. Dengan perkataan lain, tanpa kasih karunia Allah, tidak mungkin seseorang bisa layak menjadi murid-murid Kristus. Maka jelaslah, saudara-saudaraku, belum tentu semua orang Kristen bisa layak menjadi murid Kristus. Harus tahu caranya, harus mengerti caranya, dan harus punya kemauan dan niat untuk diajar. Seperti doa Nabi Musa. Saudara-saudaraku, ketika Nabi Musa mengerti tentang kasih karunia Allah adalah anugerah, maka Musa pun meminta untuk diajar, menghitung hari-hari sedemikian hingga memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam ajaran Injil sepenuh, menghitung hari itu artinya adalah berjaga sambil berdoa setiap hari. Itulah caranya untuk menjadi murid Kristus. Bukan dengan meminta kasih karunia, karena kasih karunia itu adalah anugerah. Contoh adalah karunia-karunia Roh Kudus, itu adalah anugerah. Siapa yang mengetahui apa yang akan dikaruniakan Allah kepadanya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, yang menjadi permintaan adalah minta diajar, minta dibimbing, minta dilayakkan untuk menjadi murid. Saudara-saudaraku yang berbahagia, itulah intisari pelajaran kita di bulan yang lalu. Rahasia kerajaan Allah yang terkandung di dalam doa Nabi Musa. Mazmur 90 ayat 12 yang terkenal. "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Terlebih, saudara-saudaraku, di hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Seperti yang telah dipertontonkan oleh para elit dan wakil rakyat yang terhormat di berbagai media. Peristiwa khusus atau pertunjukan spesial di tahun 2023 ini, sebagaimana dibahas di dalam firman doa puasa hari Senin pertama. Berjaga-jagalah di hari-hari yang jahat ini, agar kita hidup dengan arif, jangan seperti orang bebal. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kalau tahun ini disebut sebagai tahun pemuritan, itu adalah kesempatan yang istimewa yang tidak boleh disia-siakan untuk bertekun.
Jangan ragu, jangan berbantah-bantahan. Jangan mencari-cari kesalahan, apalagi membenarkan diri. Cukup berjaga-jaga sambil berdoa. Minta diajar supaya beroleh kearifan hati yang bijaksana. Sebelum tahun ini berganti dan lenyaplah kesempatan di dalam kesempitan di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kearifan hati yang bijaksana, melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, bahwa hati yang bijaksana itu ialah mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Karena mengenal Tuhan Yesus dengan benar adalah jalan supaya kita mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Apakah kebenaran Allah Tritunggal itu, saudara-saudaraku? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Tuhan Yesus berkenan, akan kita bahas di minggu keempat, saudara-saudaraku, lengkap dengan sejarah dan latar belakangnya. Hari ini kita mulai dengan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dengan benar melalui tema Paskah GBIS yang terambil dari kitab Roma. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudara-saudaraku. Roma 8 ayat 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, ayat-ayat tema Paskah yang berjudul Tak Terpisahkan dari Kasih Kristus. Tema Paskah GBIS tahun 2023. Tak terpisahkan dari kasih Kristus, Roma 8 ayat 34 dan 35. Jadi aslinya 2 ayat, saudara-saudaraku. Namun hari ini kita membaca 3 ayat, dimulai dari ayat yang ke-33, agar lebih lengkap dan lebih sempurna, khususnya dalam membahas tema pemuritan hari ini, kemenangan murid-murid Kristus. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, kitab Roma di dalam Perjanjian Baru adalah kitab yang penting di kalangan para penginjil. Menjadi bacaan wajib yang banyak dipelajari oleh para pemberita Injil. Di antara pasal-pasalnya, Roma 8 inilah yang termasuk populer dan paling banyak dipelajari, yaitu tentang hidup oleh roh atau hidup dalam roh. Makna dari hidup oleh roh atau hidup dalam roh sesungguhnya adalah teladan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, di dalam ajaran Injil sepenuh, teladan kebangkitan Kristus disebut juga sebagai kuasa kebangkitan Kristus. Itulah sumber kemenangan murid-murid Kristus yang akan kita pelajari melalui 3 ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita cermati ketiga ayat itu, di dalam ketiga ayat itu ada tertulis 3 kata tanya yang sama. Kata tanya yang berulang 3 kali berturut-turut, yaitu siapakah? Inilah kata tanya yang akan memimpin kita nanti untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar lewat kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan yang terkandung di dalam firman Paskah ini yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, saudara-saudaraku, Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bagian pertama ini kalau kita perhatikan mengandung 2 kata tanya, siapakah? Yang pertama, siapakah yang akan menggugat atau menghakimi? Dan yang kedua, siapakah
yang akan menghukum. Kedua kata tanya itu, saudara-saudaraku, satu menunjuk kepada Allah Sang Pencipta, dan satu lagi menunjuk kepada Kristus Yesus, Sang Pembela. Inilah, saudara-saudaraku, representasi atau wujud dari ketuhanan yang Maha Esa, sebagai satu-satunya yang memiliki hak dan kuasa untuk mendakwa atau menghakimi dan menghukum. Satu-satunya yang menentukan hidup dan matinya umat manusia. Satu atau Esa. Nah, saudara-saudaraku, dengan menunjuk kedua arah, satu kepada Allah Sang Pencipta dan satu lagi kepada Kristus Yesus Sang Pembela, bagaimana penjelasan dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Kalau kita perhatikan pada bagian pertama ini, saudara-saudaraku, muncullah kata kunci yang baru sebagai jawaban dari kata kunci yang lama atau kata tanya, siapakah? Yang menunjuk kepada satu figur atau satu tokoh yang disebut pembela. Inilah kata kunci yang harus kita mengerti. Kata kunci yang harus kita miliki. Dan kata kunci yang harus kita hargai. Karena makna pembela di sini sekarang telah menjadi representasi atau tokoh ketuhanan yang Maha Esa. Seperti tertulis tadi di ayat 33, kita baca kembali. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sekali lagi ayat ini dimunculkan, saudara-saudaraku, agar mendapat perhatian dari kita, agar kita memperhatikan seluruh kata-kata yang terdapat di dalam ayat 33 ini. Di sini tertulis bahwa Allah membenarkan orang-orang pilihan. Mengapa, saudara-saudaraku, Allah membenarkan orang-orang pilihan? Karena adanya pembela, karena tampilnya pembela. Pembela itulah kebenaran. Dengan perkataan lain, orang-orang pilihan dibenarkan karena mereka memiliki pembela di dalam dirinya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang pilihan itu? Siapa lagi kalau bukan murid-murid Tuhan Yesus? Sesuai firman Tuhan Yesus tentang definisi orang-orang pilihan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 15. Kita baca Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kalau di tahun pemuritan ini, ayat-ayat yang kita baca ini semakin terang benderang. Apalagi jika disandingkan dengan kitab Roma pasal 8. Nampaklah bahwa Roma 8 dan Yohanes 15 ini saling berpadan-padanan. Yang isinya tentang murid Tuhan Yesus. Yang sebelumnya adalah figur hamba yang taat dan setia. Sehingga berkenan kepada tuannya untuk menerima anugerah menjadi sahabat. Menjadi umat yang memiliki karunia bernubuat, yaitu memahami rancangan dan kehendak Allah Bapa untuk masa-masa yang akan datang. Merekalah yang diutus untuk pergi dan menghasilkan buah.
Kitab Roma katakan orang-orang pilihan ini akan terbebas dari dakwaan dan hukuman. Mengapa, saudara-saudaraku? Mereka akan dibenarkan oleh Allah karena mereka memiliki pembela di dalam dirinya yang telah memberikan nyawanya untuk mereka. Dialah kebenaran. Orang-orang pilihan punya kebenaran karena mereka adalah murid-murid kebenaran. Mereka bukan hanya bebas dari dakwaan, tetapi juga bebas dari hukuman. Itulah kemenangan murid-murid Kristus yang diperoleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan dari Allah Bapa yang digenapi lewat kematian dan kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sekali lagi ayat ini ditampilkan untuk mendapat perhatian dari kita sekalian mengenai riwayat pembela yang muncul melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk menerima kuasa dari Allah Bapa. Kuasa Allah sendiri, kuasa ketuhanan yang Maha Esa. Di satu sisi untuk mengadili, mendakwa, dan menghukum, tetapi di sisi lain juga memberi kemenangan bagi orang-orang pilihannya. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita memperoleh kuasa kebangkitan Kristus itu? Tertulis dalam bagian yang kedua, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Untuk menerima kuasa kebangkitan Kristus, caranya adalah tinggal di dalam kasih Kristus, yang di dalam tema Paskah GBIS disebut sebagai tak terpisahkan dari kasih Kristus. Ini pun menunjuk kepada ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan hukum terutama yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita buka kembali Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa dalam hukum yang terutama ini, saudara-saudaraku? Bahwa Allah adalah satu-satunya kasih yang sejati, yang digenapi lewat kematian, kebangkitan Yesus Kristus, untuk selanjutnya menjadi pemangku ketuhanan yang Maha Esa. Seperti kesaksian Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5-7. 1 Timotius 2 ayat 5-7. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Sungguh kesaksian yang luar biasa dari Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang menjadi pemangku ketuhanan yang Maha Esa.
oleh karena pengorbanan dan kebangkitannya dari kematian. Sesungguhnya saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ayat 5 yang disebut sebagai pengantara, itulah pembela di dalam Roma 8. Kalau kita periksa dalam terjemahan Inggrisnya, dalam terjemahan King James disebut sebagai intercession. Intercession. Saudara-saudaraku, betapa berharganya pembela itu bagi kita. Dialah wujud penggenapan kasih Allah yang tunggal, yang esa, pemangku ketuhanan yang Maha Esa. Oleh kuasa kebangkitannya, orang-orang pilihannya dibebaskan dari dakwaan dan hukuman yang akan turun di hari-hari yang jahat. Sekali lagi saudara-saudaraku, yang akan turun di hari-hari yang jahat. Sebagaimana atau seperti pembacaan katam kita dari kitab Nabi Mika. Kita periksa sekali lagi saudara-saudaraku, Mika 6. Mika 6 ayat 9 sampai 13. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di hari-hari yang jahat seperti ini, apakah Tuhan Yesus akan berdiam diri? Ketika hari-hari ini penuh dengan keserakahan, kepalsuan, arogansi, kefasikan, firman Tuhan katakan, akan datang pukulan yang menanduskan. Ini pun juga adalah tanda-tanda akhir zaman. Apakah kita akan berdiam diri tanpa keputusan atau solusi yang jelas untuk keselamatan dan kemerdekaan kita sekeluarga? Hari ini firman Paskah Kebangkitan mengatakan, tinggallah di dalam kasih Kristus. Apa artinya tinggal di dalam kasih Kristus? Kita baca ayat penutup, ayat kesimpulan, saudaraku. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita baca lebih lengkap lagi, saudaraku. Demikian firman Tuhan Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Tinggal di dalam kasih Kristus, artinya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang pilihan yang diutus untuk pergi dan menghasilkan buah. Mereka bukan lagi hamba,
melainkan sahabat Kristus yang memiliki hati yang bijaksana, mengetahui rancangan dan kehendak Allah di masa-masa yang akan datang. Umat yang berkemenangan karena kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap memimpin kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh di hari ini kami bersukacita dan bersyukur kepadamu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami agar kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, yaitu bertekun, berusaha, berjuang untuk dapat layak menjadi murid-murid-Mu. Karena murid-murid-Mu itulah orang-orang pilihan yang dibenarkan oleh Allah, yang mendapat Tuhan kasih karunia Allah, hati yang bijaksana untuk mengetahui Tuhan segala rancangan dan kehendak-Mu untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Roh-Mu yang kudus saja yang memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, serta mengingat-ingatkan dan mengajar-ajari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Tuhan, acara selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada beserta dengan kami. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.